Orang lain kamu hanya menyebut kesalahan. Kamu selingkuh dengan dia. Amanda. Dengan perlakuan yang terus-menerus menyakitkan secara batin dan emosional, hati Amanda Fernandez terluka sangat dalam. Luka itu tidak hanya hadir sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang, menghantam perasaan dan pikirannya dalam diam yang panjang. Setiap sikap dingin yang ditunjukkan oleh Jordan, setiap ucapan yang menyakitkan, dan setiap ketidakhadirannya dalam momen penting keluarga, meninggalkan jejak luka yang semakin memperdalam penderitaan Amanda. Bukan sekadar kekecewaan biasa, melainkan penderitaan yang perlahan menggerogoti jiwanya, meruntuhkan semangatnya, dan membuatnya merasa hampa. Pada awalnya, Amanda berusaha untuk bertahan. Ia memendam segalanya dalam diam, berharap bahwa waktu akan mengubah segalanya. Namun kenyataan tidak semudah harapan. Waktu demi waktu berlalu, dan Jordan tetap menjadi sosok yang tak berubah. Ia tetap dengan ketidaksensitifan-nya, tetap mengabaikan perasaan Amanda, tetap mengecewakan tanpa rasa bersalah. Amanda merasa dirinya tidak lagi dihargai, seolah kehadirannya hanya menjadi pelengkap tanpa makna dalam rumah tangga mereka. Cinta yang dulu begitu hangat kini, terasa seperti beban yang menahan langkahnya. Pada titik tertentu, Amanda mulai memikirkan sesuatu yang selama ini berusaha ia hindari. Perceraian, sebuah keputusan yang tidak pernah mudah, apalagi jika masih ada sisa cinta yang tertinggal. Namun kelelahan yang menumpuk dari hari ke hari membuatnya merasa bahwa bertahan bukanlah pilihan terbaik lagi. Ia mulai menyadari bahwa cintanya tidak lagi cukup untuk mempertahankan rumah tangga yang terus melukai dirinya. Luka yang ditorehkan oleh Jordan sudah terlalu dalam dan terlalu sering. Amanda mulai mempertimbangkan kebahagiaannya sendiri, juga masa depan anaknya, Fatah Fernandez, yang tak layak tumbuh dalam rumah tangga yang penuh luka dan kepura-puraan. Penderitaan Amanda mencapai titik paling kelam saat ia tengah mengandung anak keduanya, adik dari Fatah Fernandez, anak sulung mereka. Kehamilan itu seharusnya menjadi kabar bahagia, harapan baru yang mampu mempererat kembali ikatan keluarga mereka yang selama ini nyaris runtuh. Fatah, yang masih kecil namun penuh cinta, sangat gembira menyambut kehadiran seorang adik. Semangat dan keceriaannya sempat menghapus rasa cemas dalam diri Amanda. Ia mulai berpikir bahwa mungkin saja kehadiran anak kedua ini akan membawa perubahan positif, akan memperbaiki hubungan yang mulai retak itu. Namun, semua harapan itu sirna dalam satu malam yang kelam dan penuh luka. Saat itu, Jordan kembali menunjukkan sikap tidak pedulinya. Ia bersikeras untuk pergi dari rumah tanpa memberi alasan yang jelas. Amanda yang tengah hamil besar berusaha menahannya dengan segala daya dan harap. Ia memohon dengan hati yang remuk agar Jordan mau tinggal malam itu, hanya malam itu saja. Namun semua itu sia-sia. Jordan tetap melangkah pergi tanpa menoleh, meninggalkan Amanda dalam kegelapan dan kecemasan. Dalam keputusasaan, Amanda mencoba mengejarnya. Tubuhnya yang lemah dan berat karena kehamilan tidak mampu menahan tekanan emosi dan fisik yang bercampur menjadi satu. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh begitu keras. Peristiwa itu menyebabkan keguguran yang tidak hanya menghilangkan nyawa sang bayi, tetapi juga menghancurkan seluruh harapan dan kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Anak yang selama ini ia peluk dalam doanya, harus pergi bahkan sebelum sempat melihat dunia. Luka itu tidak hanya menyayat tubuh Amanda, tetapi juga jiwanya. Ia merasa kosong, hancur, dan sepenuhnya kehilangan arah. Dalam kehancuran itu, Amanda tetap berusaha untuk berpikir jernih. Ia sadar bahwa keputusan yang diambil dalam kondisi emosi bisa berujung pada penyesalan. Dengan susah payah, ia mencoba menenangkan dirinya, mencoba untuk tetap waras di tengah badai yang mengguncang hidupnya. Ia menangis dalam diam, memeluk kesedihan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa telah kehilangan segalanya, seorang anak yang dikandungnya dengan penuh cinta dan harapan akan rumah tangga yang bahagia. Ia merasa seolah seluruh dunia memeluknya dengan kesunyian yang menyakitkan. Sementara itu, Fatah Fernandez, anak sulung Amanda, juga turut merasakan beban yang ditanggung ibunya. Meskipun usianya masih muda, ia cukup peka untuk memahami penderitaan Amanda.
Ia melihat air mata yang seringkali jatuh diam-diam, mendengar isak tangis di balik pintu tertutup, dan merasakan kehampaan yang mulai menyelimuti rumah mereka. Di dalam hatinya, Fatah tetap berharap agar keluarganya tetap utuh. Ia tidak ingin kehilangan ayahnya, tidak ingin ibunya terus menangis, dan tidak ingin rumah mereka berubah menjadi kenangan yang menyakitkan. Dengan segala ketulusan dan kepolosannya, Fatah mencoba menyemangati ibunya. Ia hadir di sisinya, memberi pelukan hangat yang sederhana namun penuh makna. Dukungan kecil dari Fatah itu perlahan mulai melunakkan hati Amanda. Ia mulai membuka ruang kecil di hatinya untuk berpikir ulang, untuk memberi waktu pada dirinya sendiri sebelum membuat keputusan besar yang mungkin tak bisa diubah. Hari-hari berlalu dengan pelan. Dalam keheningan dan penyesalan, Jordan mulai menyadari semua kesalahannya. Ia dihantam rasa bersalah yang tak terbendung. Ia menyadari bahwa semua luka yang terjadi bukan berasal dari keadaan, melainkan dari dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa wanita yang ia sakiti adalah wanita yang telah memberikan segalanya untuk dirinya dan keluarga mereka. Tanpa banyak kata, Jordan mulai mencoba berubah. Ia tidak lagi datang dengan janji-janji manis, tetapi mulai menunjukkan perubahan melalui tindakan nyata. Ia mulai hadir dalam kehidupan Amanda dan Fatah, memperlihatkan perhatian yang selama ini absen, menunjukkan ketulusan yang dulu tidak pernah ia tunjukkan. Ia berusaha menjadi suami yang lebih baik dan ayah yang lebih bertanggung jawab. Namun luka yang sudah terlanjur dalam tidak mudah sembuh begitu saja. Hati Amanda masih dipenuhi rasa sakit. Ia masih terbelah antara keinginan untuk memberi kesempatan dan ketakutan akan luka yang mungkin kembali. Apalagi, hubungan Jordan dengan dia telah menambah luka baru dalam hidup Amanda. Meskipun dia telah meminta maaf dan mengakui bahwa semua kesalahan adalah miliknya, Amanda belum mampu sepenuhnya memaafkan. Luka akibat pengkhianatan itu terlalu dalam. Rasa percaya yang dulu kokoh kini telah runtuh. Harga diri Amanda yang selama ini ia jaga hancur seiring dengan pengkhianatan itu. Ia merasa tidak hanya dilukai sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seorang wanita yang selama ini setia dan tulus. Di tengah upaya Jordan memperbaiki semuanya, Fatah pun akhirnya mengakui kesalahan yang selama ini ia simpan. Ia meminta maaf kepada ibunya karena telah menyembunyikan kebenaran yang seharusnya Amanda ketahui sejak awal. Fatah beranggapan bahwa diam adalah cara terbaik untuk melindungi hati ibunya. Namun kini ia menyadari bahwa diamnya justru menambah luka, membuat Amanda merasa dikhianati dari banyak arah. Pengakuan dan penyesalan Fatah itu justru membuat Amanda semakin menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak menanggung beban sendiri. Ia mulai merasakan kekuatan dari kejujuran dan dukungan anaknya yang tulus. Waktu terus berjalan, membawa serta rasa sakit yang perlahan mulai terurai. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tetapi Amanda mulai bisa menatap masa depan dengan lebih jernih. Ia belum bisa memaafkan seluruhnya, namun juga belum siap untuk benar-benar pergi. Ia memilih untuk memberi waktu kepada dirinya sendiri, untuk menata kembali hatinya yang telah porak-poranda. Ia belajar kembali mencintai dirinya sendiri, menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas penderitaan yang dipaksakan. Ia mulai memahami bahwa ia berhak untuk bahagia, untuk hidup tanpa terus-menerus dilukai, dan untuk membuat pilihan yang membawa kedamaian dalam hidupnya. Apakah ia akan tetap bersama Jordan atau memilih untuk berjalan sendiri? Itu adalah keputusan besar yang akan ia ambil di saat ia benar-benar siap, dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih dewasa. Karena meskipun semuanya terasa perih, Amanda tahu dirinya pantas untuk bahagia.